supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mereka membina rumah tangga, pasti mereka mengharapkan seorang anak. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Dan di dalam keluarga, setiap orang mempunyai peranannya masing-masing, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, dan juga sebagai anak. Lalu peranan anak apa di dalam keluarga Kristen? Yang pertama, taat pada orang tua di dalam Tuhan, yaitu ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Pada masa kini banyak orang tua sulit menjalankan fungsinya. Juga banyak anak-anak bingung bagaimana harus berlaku sebagai seorang anak. Banyak peristiwa yang terjadi saat ini yang menyebabkan pertengkaran antara anak dengan orang tua. Hal ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan relasi di dalam keluarga. Ada anak yang membunuh ayah kandungnya, ada anak yang melontarkan kekesalan kepada orang tuanya melalui media sosial, ada anak yang tidak mengakui ayah kandungnya, ada anak yang tidak mau bertemu dengan ibunya, bahkan ada anak yang rela berpisah dari ibunya karena tidak menyukai perbuatan ibunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa peristiwa yang ada, masalah ini terjadi karena orang tua tidak dapat menjalankan fungsinya dan anak-anak tidak tahu bagaimana berlaku sebagai seorang anak di dalam keluarga. Hal ini menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonisan hubungan suami istri, ayah dan ibu itu berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya taat kepada mereka. Namun sebaliknya, yang mereka dapatkan, anak-anak mereka tidak taat kepada mereka. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kata anak-anak di sini tidak pasti berapa usianya. Bisa anak yang kecil, bisa anak dewasa, maupun anak yang sudah menikah. Mengapa seorang anak harus taat kepada orang tua? Karena ini sesuatu yang benar menurut pandangan secara umum. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai anak, kita harus taat kepada orang tua kita. Orang tua kita mengajari kita bagaimana berkelakuan yang baik.
dalam hal ini kita menaatinya. Mereka mengajari kita apa yang baik bagi kesehatan kita. Dan mengenai hal itu juga kita harus taat kepada mereka. Namun hal-hal utama yang di dalamnya kita harus taat, yaitu yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua yang setia menjalankan agama menyuruh anak-anak mereka supaya tetap hidup menurut jalan Tuhan. Mereka memerintahkan anak-anak mereka melakukan kewajiban mereka kepada Allah. Dan bahkan mereka memberikan perintah, memberikan nasihat kepada anak-anak supaya anak-anak berhati-hati terhadap dosa yang paling mungkin terjadi pada anak-anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita harus berusaha dan kita harus taat kepada perintah orang tua kita. Ada sebuah alasan umum yang diberikan, yaitu karena harus demikian. Taati orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kata haruslah demikian ini harus terjemahan yang tepat, yaitu karena ini benar. Artinya bahwa ketika anak-anak taat kepada orang tua itu benar. Sudah menjadi tata tertib alam bahwa orang tua memerintah dan anak-anak taat. Oleh karena itu kita sebagai anak, kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan anak yang kedua yaitu menghormati ayah dan ibu. Hal ini terdapat di dalam ayat yang ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata hormatilah dalam ayat ini merupakan kata perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Dan ayat ini mengutip dari 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 5 ayat 16. Kata ayahmu dan ibumu. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua kita layak untuk dihormati dan dihargai. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita telah melakukan perintah Tuhan. Saat kita menghormati orang tua kita, ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Janjinya yaitu supaya kita berbahagia dan panjang umur kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini dikutip dari Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 5 ayat 16. Ini menunjukkan janji yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 5 ayat 16 ini menunjukkan kepada tanah Kanaan, dan ini hanya cocok untuk orang Yahudi saja atau orang Israel. Namun dalam bagian ini Rasul Paulus mengubah menjadi di bumi, dan hal ini lebih tepat bagi orang Kristen. Supaya kita tidak berpikir bahwa ketika kita taat kepada orang tua, kita akan diberikan tanah Kanaan. Tidak Bapak Ibu, itu untuk bangsa Israel. Di sini memberikan pengertian yang lebih jauh supaya kita berbahagia. Artinya supaya kita baik-baik, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang panjang di bumi ini. William Hendrickson mengatakan bahwa ketaatan dan hormat memang menyebabkan panjang umur, tetapi itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Faktor penentu panjang usia itu ada banyak. Karena itu seringkali ada anak yang tidak taat atau hormat pada orang tua tetap pendek umur. Bukan berarti bahwa anak itu dia pendek umur karena dia tidak taat. Tidak Bapak Ibu. Ketaatan pada orang tua ada batasnya, tetapi hormat kepada orang tua tidak ada batasnya. Dalam hal ini, apabila orang tua kita memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita
boleh untuk tidak menaatinya, tetapi kita harus menghormatinya sebagai orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita. Lalu sampai kapan seorang anak harus taat kepada orang tuanya? Menurut John Stott, hal ini harus bergantung kepada tradisi atau budaya setempat. Namun di Romawi pada zaman Paulus, anak harus tunduk kepada orang tua selama orang tua masih hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak, kita taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan dan menghormati orang tua kita seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai seorang anak, kami memiliki peranan di dalam keluarga. Kami harus menghormati orang tua kami dan kami harus taat kepada mereka. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu.